masih seputar Olimpiade, kemudian lomba dan festival tahun 2022 Bapak Ibu. Kali ini izinkan saya untuk berbagi bagaimana cara registrasi peserta OSN khususnya untuk jenjang SD dan SMP. Baik Bapak Ibu, pertama kali kita masuk nanti ke websitenya Puspresnas ya. Jadi kita mengakses website Puspresnas di Pusat Prestasi Nasional .kemdikbud.go.id. Nah, ini ada di sini lamannya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu nanti tampil ya, ini yang ada di sebelah kiri saya, nampil layar seperti ini. Kemudian tergantung nanti Bapak Ibu mau klik yang mana yang dibutuhkan, apakah nanti mau SD ya, apakah mau SMP. Jadi klik SD untuk mengakses lomba dan festival SD. Kemudian kalau SMP juga klik SMP untuk mengakses lomba dan festival SMP. Setelah diklik Bapak Ibu nanti akan tampil seperti ini di layar. Untuk ada 3 pilihan. Jadi untuk ini ada pilihan untuk SD, pasti kalau kita klik SD pasti ada 3 pilihan seperti ini. Tetapi kalau SMP nanti ada 5. Nah ini untuk SMP ya. Nah jadi untuk SD ketika kita klik untuk SD maka tampilannya ada 3, karena hanya 3 yang dilombakan, yaitu untuk OSN, kemudian O2SN dan FLS2N ya untuk SD. Kemudian untuk SMP kita klik SMP nanti tampilannya menjadi 5. Jadi ada OSN untuk SMP, kemudian ada O2SN, ada FLS2N, ada opsi, dan ada satu lagi opsi dan apa itu, satu Gala Siswa Indonesia ya, GSI. Nah seperti itu tampilannya. Kemudian lanjut Bapak Ibu. Setelah itu nanti Bapak Ibu setelah memilih salah satu dari ini, karena di sini klik tombol laman. Nah, di sini setelah diklik tombol lamannya, yang ini laman ini, di sini ada tampilan, ada laman, ada detailnya ya. Nah ketika diklik laman maka akan tampil seperti ini untuk login ya. Jadi sini sekolah dapat login menggunakan SSO Dapodik. Jadi gunakan SSO Dapodik di satuan pendidikan yang Bapak Ibu punya. Kemudian sekolah dapat juga login menggunakan email yang didaftarkan pada saat praregistrasi, begitu ya. Kita lanjut. Ini adalah registrasi ya, ini ada tampilan form registrasi. Pilih daftar sebagai sekolah, nanti Bapak Ibu daftar sebagai sekolah. Jadi nanti di sini ada pilihan. Kemudian pilih provinsi, kemudian pilih kabupaten, pilih kecamatan ya. Setelah itu pilih jenis sekolah, SD atau SMP. Nah setelah itu masukkan NPSN gitu ya. Nah, kemudian setelah itu yang 7-nya masukkan kode, yang nomor 7-nya ya, langkah ke-7 masukkan kode praregistrasi yang diberikan Dinas Kabupaten Kota sesuai dengan jenis lomba. Oke. Nah setelah itu registrasi lanjutan ya, masih yang tadi. Lengkapi form koordinator dan isikan email dalam domain Gmail yang aktif. Jadi harus pakai domain Gmail ya, tidak yang lain. Setelah itu klik submit. Nah, lalu dilanjut, alamat email yang dimasukkan akan digunakan sebagai username untuk login pada web lomba. Itu tolong diingat oleh Bapak dan Ibu ketika akan mengisi ya form ini. Nah setelah itu maka praregistrasi sukses ya. Ini adalah praregistrasi. Jadi nanti ada tampilan di layar. Jika sukses maka akan muncul pesan seperti ini, praregistrasi sukses. Kemudian cek kotak masuk pada alamat email yang sebelumnya dimasukkan. Oke. Nah, ini silahkan nanti dibuka email yang dimasukkan tadi, dicek apakah ada pesan yang masuk atau tidak. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah sekarang praregistrasi Bapak Ibu ini pembuatan akun OSN. Klik buat sekarang untuk membuat password dan mengaktifkan akun. Jadi di sini ada tampilan ini yang warna biru ini, buat akun. Nanti diklik buat akunnya. Kita mulai nanti membuat password dan mengaktifkan akun sebelum waktu yang telah ditentukan. Oke. Nah setelah itu baru dimasukkan password dan lalu login ya. Oke. Kemudian setelah masukkan password lalu login, nanti akan tampilan seperti ini. Ada tampilan di sebelah kiri sini.
Ini registrasi sebagai peserta provinsi. Nah, tinggal pilih nanti apakah KSN atau OSN, SMP atau SD. Kemudian pilih sebagai peserta, kemudian peserta provinsi. Itu ya Bapak Ibu. Kita lanjut ya. Nah, setelah itu nanti akan tampil seperti ini. Nah, jadi tambahan data pembina. Jadi sebelum mendaftarkan peserta, daftarkan pembina atau pelatih terlebih dahulu. Jadi siapa nanti akan menjadi pelatihnya, pembinanya, silahkan nanti diisi identitasnya berdasarkan kepada data yang ada ya, yang ditampil yang di layar. Nah, setelah itu baru registrasi OSN-nya. Ini masih proses registrasi. Setelah mendaftarkan pembina, pelatih, klik tambah peserta. Sini ya. Nah, sini tambah peserta. Kemudian untuk mendaftarkan peserta. Nah, setelah itu masukkan ya nisennya peserta yang akan didaftarkan, kemudian klik cari. Nanti setelah dimasukkan nisen kemudian dicari. Ya, kalau cocok, kalau sudah masuk Dapodik tentu ya akan ditemukan. Kecuali tidak masuk Dapodik. Karena peserta berbasis Dapodik tentu ya. Jadi harus ada di Dapodik. Oke. Setelah itu silakan isikan dan lengkapi form peserta. Nah, ini semua. Di sini ada nama ayah, nama ibu ya. Untuk peserta ya. Tanggal lahir peserta, agama semua dilengkapi, kemudian diunggah. Nah, setelah lengkap. Oke, Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru isikan dan lengkapi form peserta. Oke. Jadi ini setelah diisi nanti diunggah. Ini formnya seperti ini, tinggal mengunggah foto ya. Maaf, mengunggah filenya ya. Oke. Nah, setelah itu baru mulai kita pembuatan akun ya, pengguna. Di mana pembuatan akun peserta nanti akan tampilnya seperti ini. Jadi setelah sekolah mendaftarkan seluruh peserta, langkah selanjutnya adalah membuatkan akun peserta dengan cara. Nah, yang pertama sekolah login pada web OSN. Ya, kemudian akses menu pengaturan akun, klik generate peserta. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini pembuatan akun pesertanya. Ya, di sini tentu ada untuk jenjang SD pilih provinsi, sama ya. Untuk jenjang SMP juga pilih provinsi. Setelah pilih, klik generate. Nah, oke, generate-nya di klik. Oke, lanjut. Jika generate sukses, akan muncul nama peserta dan zip terunduh. Nah, di sini. Sampai seperti ini. Nanti silahkan dicek Bapak Ibu ya. Nah, zip terunduh, bersihkan password untuk peserta. Kalau sudah terunduh baru dibersihkan. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya kalau zip setelah diekstrak ya, maka di dalamnya ada Excel yang Excel yang bersihkan password setiap peserta. Itu ya. Jadi peserta login ke dalam aplikasi lomba menggunakan nisan. Jadi menggunakan nisan. Pastikan nisan anaknya, pastikan nisan peserta didik kita tidak salah. Oke. Nah, setelah itu ya, jika password terlalu sulit untuk diingat karena mungkin nanti akan yang muncul passwordnya mungkin variatif panjang sekali, maka bisa di reset ya. Jadi jika password terlalu sulit untuk diingat maka atau peserta lupa password dan sebagainya, sekolah dapat membantu dengan memberi reset password peserta. Bagaimana cara meresetnya? Nah, di sini ya. Pilih peserta pada kolom aksi, klik ikon pensil ya. Jadi ada pilihan di sini ikon pensil ini. Oke. Maka akan muncul tampilan berikut. Seperti ini. Silahkan masukkan password yang diinginkan pada password dan konfirmasi password. Jadi 2 kali ketika password yang diinginkan kita masuk. Ingat jangan terlalu sulit ya, supaya mudah diingat. Kemudian konfirmasi lagi, kemudian kita klik submit. Oke. Nah, ini reset password peserta untuk lomba OSN ini. Jika reset password sukses maka akan muncul tampilan seperti berikut. Oke. Nah, ini untuk login peserta ya. Jadi tampilannya list login peserta yang merupakan menu untuk melihat daftar login peserta pada aplikasi KSN ya, mobile dan web. Sekolah dapat mengetahui peserta login pada akses device pada apa dan dengan versi aplikasi berapa. Jadi ketahuan sekali di sini, Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebelum menghapus login peserta akan muncul peringatan. Jadi dihapus terlebih dahulu. Jika yakin baru klik hapus. Oke.
Nah, ini list login peserta. Nah, jika riwayat login berhasil dihapus, maka akan muncul pesan sebagai berikut. Oke. Jadi ini adalah proses registrasi akun. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silahkan nanti dicoba ya, mumpung ada waktu. Karena pada dasarnya hampir semua ini memang dimulai dari ada bulan Mei, ada yang di bulan Juni ya, untuk mulai pendaftarannya. Itu saja, mudah-mudahan Bapak Ibu sukses dan terus semangat agar anak-anak didik kita berkembang dengan baik ya tentunya, dan dukung dan segera didaftarkan tentu ya. Itu saja, mohon maaf. Jangan lupa di subscribe apabila ada manfaatnya video ini, di like, di komen, dan di share Bapak Ibu, agar Kang Edi Channel bisa berkembang dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.